Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrustari dengan NIM 1901118 dari kelas 3D PGSD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawa Firdaus dengan NIM 1905323. Perkenalkan, nama saya Puji Widianingrum dengan NIM 1905736. Perkenalkan, nama saya Jenny Amalia dengan NIM 1908994. Kuliah Pendidikan Inklusif kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif yang merupakan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum atau sekolah reguler. Diyakini bahwa sistem pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif solusi bagi penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun sangat disayangkan, sistem ini belum dikenal secara baik oleh masyarakat Indonesia. Upaya untuk mensosialisasikan sistem pendidikan inklusif ini kepada masyarakat diperlukan upaya yang lebih serius. Partisipasi anggota masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif menjadi sangat penting. Pendidikan inklusif sangat diperlukan dan memerlukan suatu rentang yang luas dari hubungan antara anggota masyarakat, dimulai dari berbagai pertimbangan dan norma-norma yang semuanya dipengaruhi dari pengalaman, kepercayaan, dan sikap masyarakat. Selanjutnya, ada pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya telah ada ketika para pendahulu kita menanamkan falsafah kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memahami arti perbedaan dan keberagaman yang terjadi di masyarakat. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa di Indonesia walaupun terdapat banyaknya suku, agama, ras, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan, satu bangsa, dan satu tanah air. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa cita-cita luhur bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat terwujud jika seluruh warga Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Pendidikan inklusif sebenarnya merupakan model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak-anak berkelainan atau cacat. Penyelenggaraannya dipadukan bersama anak-anak normal dan tempatnya di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan. Hal ini artinya pendidikan inklusif bukan hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus saja, melainkan bagi seluruh anak yang memiliki keterbatasan akses untuk mengikuti pendidikan, seperti anak-anak terlantar, anak-anak pemulung, anak dari suku terasing, dan anak-anak lainnya, bahkan dari keluarga yang kesulitan ekonomi pun bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Selanjutnya, kita masuk kepada pemahaman. Yang pertama, ada pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya telah ada ketika para pendahulu kita menanamkan falsafah kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman yang terjadi di masyarakat. Persepsi tentang sistem pendidikan inklusif di masyarakat sangatlah beragam. Pada umumnya, pemahaman tentang sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif berada pada sekitar penggabungan anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Di kalangan guru-guru sendiri, pemahaman tentang sistem pendidikan inklusif disederhanakan menjadi sekolah yang memadukan anak-anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 1990-an, digulirkan sekolah terpadu atau integrasi.
Sekolah terpadu adalah sekolah yang membantu pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar secara optimal dengan teman-teman sebayanya di sekolah umum. Yang kedua, ada implikasi sosial yang terjadi pada masyarakat. Pendidikan inklusif muncul sebagai tawaran baru bagi dunia pendidikan. Sistem pendidikan inklusif dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan itu, diatur juga dalam Undang-Undang tentang Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Saat ini, terdapat undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang kecacatan. Antara lain, yang pertama, Pasal 5 menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Yang kedua, pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ditambahkan pula pada ayat 6 pasal yang sama menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam hal aksesibilitas, setiap penyandang cacat memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan warga negara lainnya. Yang ketiga, pasal 11 menyatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Yang keempat, pasal 12 yang berbunyi bahwa setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Yang selanjutnya, ada beberapa implikasi sosial yang timbul atas pemberlakuan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah inklusi, antara lain 1. Kekhawatiran dari sebagian guru SLB akan kehilangan pekerjaannya. 2. Kekhawatiran sekolah umum yang akan menjadi SLB. 3. Kecenderungan sekolah swasta menerima anak berkebutuhan khusus demi mendapatkan dana BOS lebih besar. 4. Kekhawatiran orang tua anak normal terhadap kemungkinan adanya perilaku pengaruh negatif ABK terhadap anaknya. Yang kelima, kekurangan sekolah reguler untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan hambatan penyelenggaraan sekolah inklusif. Kendala pelaksanaan sekolah inklusif ini hampir terjadi pada setiap komponen pendidikan, mulai dari sistem kelembagaan, sumber daya masyarakat, hambatan budaya, kemudian kurikulum dan pendanaan. Yang pertama yaitu terdapat hambatan kelembagaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah inklusif ini merupakan sekolah umum. Oleh karena itu, pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Namun, dalam sekolah inklusif ini juga terdapat anak berkebutuhan khusus. Nah, pembinaan yang paling tepat yaitu dengan cara menggandeng para pendidik dari SLB. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah bahwa para pendidik SLB ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dari sini dapat terlihat adanya ketidakjelasan dalam tanggung jawab pengembangan sekolah inklusif. Solusi alternatif antara Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan Dinas Provinsi yaitu secara bersama-sama membina sekolah inklusif yang ada pada wilayah garapannya masing-masing. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bisa menjadi pengembangan karir guru dan pengembangan manajerial sekolah. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi perannya bisa menjadi pembina dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan. Hambatan yang kedua yaitu hambatan budaya. Kondisi masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya pendidikan atau sekolah inklusif. Kondisi ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Di pihak lain, ada juga orang tua yang merasa malu atau rendah diri memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang ketiga itu ada ketidakpastian pendidik. Mendidik anak berkebutuhan khusus memerlukan keterampilan yang khusus. Namun, sebagian sekolah inklusif ini tidak memiliki guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang khusus. Nah, pendidik di sekolah inklusif
adalah guru-guru sekolah yang umum yang berlatar belakangan D2 PGSD atau S1 jurusan mata pelajaran, atau juga bukan guru yang memiliki pendidikan khusus. Nah, sebagian besar sekolah inklusif tidak memiliki GPK yang bertugas untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus, sehingga sekolah inklusif ini tidak berbeda dengan pembelajaran di sekolah non inklusif yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat itu ada hambatan kurikulum. Pemahaman terhadap standar dan aspek-aspek manajerial di sekolah inklusif menjadi masalah tersendiri. Nah, guru-guru di sekolah inklusif ini belum sepenuhnya memahami rancangan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kecuali anak tersebut memiliki kecerdasan yang istimewa dan berbakat yang istimewa. Kelima itu ada hambatan pendanaan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah umum yang lainnya. Nah, hal ini terkait dengan diperlukannya beberapa sarana dan prasarana khusus dan biaya operasional tambahan lainnya, seperti alat peraga khusus, yaitu alat bantu belajar bagi anak berkebutuhan khusus, dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.